Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Agus Darmuki selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan reseptif. Nama saya Siti Alia Fatmawati dengan NIM 2022-34014. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan reseptif, menyimak novel yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong. Novel yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong yang ditulis oleh Terelie diterbitkan pada 20 April 2016, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Novel ini memiliki jumlah halaman sebanyak 304 lembar. Novel karya Terelie Ayahku Bukan Pembohong memiliki alur maju mundur. Dimulai dari kedua anak tokoh utama bernama Zaz dan Kon yang senang mendengarkan kakeknya menceritakan kisah hebatnya di masa lampau. Tokoh utama yang bernama Dam, ayah dari Zaz dan Kon, tidak percaya dengan kisah ayahnya. Namun, sang istri yang bernama Tani selalu memberikan dukungan atas kedekatan Zaz dan Kon pada sang kakek. Sejak kecil, ayah Dam suka bercerita dongeng-dongeng, mulai dari kisah si nomor 10, suku penguasa angin, apel emas lembah Bukhara, kisah si raja tidur, dan danau para sufi. Namun, ayah Dam melarang Dam untuk menceritakan dongeng-dongengnya kepada teman-temannya. Dam menjadikan dongeng-dongeng ayahnya sebagai hadiah dan motivasi hidupnya. Ketika tumbuh dewasa, Dam merasa bahwa apa yang ayahnya katakan hanyalah kebohongan, karena menurutnya lembah Bukhara dan suku penguasa angin itu tidak benar. Terlebih lagi, ayahnya terlihat sedikit gugup dan menolak permintaannya ketika Dam ingin menulis surat kepada Pangeran El Capitano alias El Prince, yang juga sering dipanggil Kapten. Dam sosok anak penurut dan rajin membantu ibu. Saat ia kecil, selalu diejek teman-temannya dengan panggilan pengecut. Ia bahkan terlibat pertengkaran dengan teman sekelasnya yang bernama Jarjit, dipicu karena Jarjit merasa iri dengan Dam. Mamanya selalu membanding-bandingkan dirinya dengan Dam, tapi pada akhirnya mereka berdamai dan menjadi teman baik. Saat berusia 15 tahun, Dam bersekolah di Akademi Gajah. Ketika Dam menjalankan hukuman bersama temannya bernama Retro, Dam menemukan buku di rak kecil berjudul Apel Emas Lembah Bukhara dan Suku Penguasa Langit. Dam masih mencari tahu tentang kebenaran kisah yang pernah diceritakan oleh ayahnya. Pada saat ia menempuh pendidikan akhir di Akademi Gajah, ibunya meninggal dunia karena sakit parah. Saat ibunya meninggal, Dam menyalahkan ayahnya, merasa kecewa karena merahasiakan penyakit yang diderita ibunya. Ayahnya mengatakan bahwa ibunya dapat bertahan karena kebahagiaan. Hal tersebut semakin membuat Dam marah karena ucapan ayahnya yang dianggap tidak masuk akal. Akhirnya, Dam mencoba menerima dan mengikhlaskan kepergian ibunya. Setelah lulus dari Akademi Gajah, Dam berkuliah dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun ia terlambat dan ajaibnya ia bisa diterima karena surat sakti dari Akademi Gajah. Dan setelah lulus kuliah, ia memutuskan menikah dengan Tani, teman masa kecilnya. Saat sudah dewasa dan mempunyai anak, ia mulai merasa bahwa apa yang diceritakan oleh ayahnya itu bohong. Lantas ia menjauhkan kedua anaknya dari kakek mereka ketika sang kakek akan menceritakan kisah-kisah yang sama yang sering ia dengar waktu kecil. Lalu Dam mulai membenci ayah. Ia mulai tak percaya dengan semua cerita yang ayahnya katakan. Ayahnya pernah mengatakan, dulunya mendiang ibu Dam adalah seorang bintang televisi yang sangat terkenal dan sedang naik daun. Ketika ia divonis hidupnya tinggal beberapa bulan lagi, ibu Dam bertemu dengan ayah Dam, dan ayah Dam menceritakan seluruh kisah hidupnya yang kata Dam bohong. Dan ibu Dam langsung menangis berkata kalau seluruh cerita itu benar. Mereka menikah dan semua kebahagiaan itu meningkatkan harapan ibu Dam selama bertahun-tahun sebelum Dam tumbuh dewasa. Dam tidak percaya seluruh cerita ayahnya. Dia pikir itu bohong, jadi matanya gelap. Saat itulah ayah Dam yang sedih keluar dari rumah di tengah hujan. Dan setelah Dam mencari di internet untuk nama ibunya, dia menemukan kisah nyata ibu Dam, seorang bintang televisi.
Ayahnya ditemukan pingsan di makam ibunya. Beberapa hari kemudian, ayahnya meninggal. Banyak pelayat berdatangan dan mengatakan bahwa Ayah Dam adalah pria yang dihormati oleh semua orang, dari orang terkaya di kota hingga wali kota. Terdapat kejadian unik saat pemakaman Ayah Dam, yaitu ada 9 formasi layang-layang besar di langit. Kejutan datang saat pemakaman selesai. Semua tokoh yang ayahnya ceritakan mulai berdatangan untuk berbelasungkawa. Dam kaget dengan kehadiran mereka. Mereka menceritakan betapa kesederhanaan yang ayahnya terapkan itu membuat mereka terenyuh hatinya. Si nomor 10 dan pamannya merupakan sahabat baik ayahnya sejak berumur 8 tahun. Sang kapten bercerita kalau selama ini dia mencari jejak Ayah Dam. Sejak kehilangan berpuluh tahun yang lalu, saat Ayah Dam lulus dari sekolah hukum dan meninggalkannya. Dam pun merasa sangat menyesal telah berpikir bahwa ayahnya berbohong kepadanya. Pesan moral yang terkandung dalam novel Ayahku Bukan Pembohong yaitu kita tidak boleh mengambil sebuah kesimpulan secara terburu-buru sebelum mengetahui kebenarannya supaya tidak menyesal. Keunggulan dari novel ini dikemas baik oleh Darwis Terelie dan bahasa yang mudah dipahami pembaca. Banyak kalimat motivasi. Kalimat-kalimat tersebut dapat meningkatkan rasa sayang terhadap keluarga, terutama kepada ayah. Kalimat favorit saya dalam novel Ayahku Bukan Pembohong berada di halaman 38 yang berbunyi, yang menghina belum tentu lebih mulia dibandingkan yang dihina. Bukankah ayah sudah berkali-kali bilang, bahkan kebanyakan orang justru menghina diri mereka sendiri dengan menghina orang lain. Kekurangan dari novel ini yaitu alur cerita dalam novel ini maju mundur. Pembaca bisa saja mendapat kesulitan dalam memahami alur ceritanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.